Oke, hari ini kita bikin materi kita hari ini adalah bagaimana caranya membuat pukdas dari bahan yang ada di sekitar lu. Pedes nggak mas? Pakai cabai berapa? Gue mau kacangnya setengah kilo bang. Mau pakai sayuran apa enggak? Nah, cara seperti ini cara yang paling aman ketika lu mau nancep tanaman di dalam akuarium dulu. Jadi pastikan basah ini dulu, atau misalnya pas setelah hardscaping lu taruh soil, itu dipenuhin semuanya, baru lu turunin lagi, baru tancap. Gua Dino, Gua Gigi. Aquair untuk Indonesia. Happy scaping guys. Kemudian Apa? itu cewek siapa? Mana? Cewek aja lu doyan. Ya, sekarang kita udah di kandang ayam. Kita mau bakar-bakar ayam. Tadi arangnya kita udah buat, sekarang ayamnya ada. Bohong, gue mau nyari tai ayam. Kita sudah di episode bagaimana membuat pukdas. So kita minta maaf banget kalau misalnya video ini baru tayang sekarang-sekarang. Kita salahkan editornya. Bener. Yang males. Iya, yang males. Dan kameramennya yang males. Dia tidak mau bikin pukdas. Oke, hari ini kita bikin materi kita hari ini adalah bagaimana caranya membuat pukdas dari bahan yang ada di sekitar lu, gitu. Sekitar Dari bahan sekitar kita. So, bahan-bahan yang kita mau pergunakan pertama adalah kita tetap cari bahan campurannya. Yang pertama campurannya dulu ini ya, belum bahan intinya. Campurannya adalah tanah. stop. Ada berapa campuran sih? Ada dua campurannya. Ada dua. Ada dua Campuran yang buat campurannya. pedas. Ya, yang buat pukdas. Yang pertama tanah, yang kedua itu arang bambu. Arang bambu bisa jadi Pukdas. Tuh, campuran tapi. campuran. Ada bahan utamanya nanti. Ya, nanti disesuaikan sama tanah berarti ya. Ya, disesuaikan sama tanah. Disesuaikan sama tanah. Gitu guys. So, ikuti kita terus berpetualang mencari pukdas aja. Ini tugas paling Bisa tidak ya? menyenangkan. Tidak menyenangkan. Oke guys, jangan kemana-mana, tonton terus, jangan di skip. Karena kalau misalnya lu kelewat kayak di video soil kemarin, banyak yang kelewat, akhirnya banyak yang gagal juga bikinnya. Alright, ini jangan di skip lagi nih. Gua bakal lebih detail lagi gimana cara kita bisa bikin pukdas. Alright, ikutin kita terus. Let's go. Udah nemu. Ini dia. Cepet kan? Kok kamu cepet sih? Kok kamu cepet? Iya. Udah nemu. Ini bahannya yang bakalan kita makan. Bukan. Kita makan. Bukan ini Gigi, ini tanahnya berpasir. Ah, ngaco gua. Bukan yang ini. Ayo kita cari lagi. Jadi sekarang nyari apa? Kita nyari tanahnya dulu, Tanah, bahan campurannya. Kita nyari tanah, jenis tanah yang mirip-mirip sama soil kemarin yang kita cari. Lokasinya masih sama nih di pinggiran Kali Ciliwung, gitu. So, kita cari lagi. Yang di tempat kemarin rada ini, apa namanya? Kayaknya kegerus sama erosi. Jadi tanahnya sudah berbeda. Ya. Ini nih, udah dapat kita. No. Jenis tanah aluvial. Wah sama tuh. Sama ya? Lumayan lah. Oke. Kita lihat kerekatannya, daya rekatnya biar bisa kita granul nanti nih.
Jadi intinya itu kalau lu mau bikin pukdas nih, Bang Din, lu cari tanah itu yang tanpa pasir. Yang tanpa pasir, biar nggak pecah. Oh, jadi kalau ada pasir itu begitu dia bikin granul, jadi pecah nantinya. Iya, lebih cepat pecah. Jadi kita cari jenis tanah yang lebih banyak tanah liatnya. Tanah liatnya. Iya, jadi kalau dia makin keras nanti kalau kita jemur gitu kan makin keras, jadi dia lebih lambat lepas. Maksudnya lambat lepas itu slow release. Ya, tapi kemungkinan bakalan lepas, mungkin lama prosesnya. Ya, proses maksudnya lepasnya. proses pelepasan nutrisinya itu jauh lebih lama. Lebih lama, bener. Itu sebabnya kita harus granul gitu. Proses granulnya sama kayak kemarin. Goyang lagi. Oke. Nah, ini bisa deh. Tuh, oke tuh. Tuh. Oke lah ya. Ya cukup lah, walaupun tidak sebagus yang tanah kemarin, tapi kondisi tanah liatnya cukup bagus lah. Kita nggak perlu sebanyak bikin soil kemarin. Ya kita ngumpulin. Yang penting lu tahu caranya aja nanti. Yang prosesnya. Oke, jangan skip. Jangan lu skip. Kalau mau skip mah kameramen gua aja nih skip kegedean. Primitif lah. Primitif. Kita bikin channel primitif mungkin. Oke, kita dapet nih, kita udah nemuin tanahnya buat kita bikin pupuk dasar. Tinggal nyari arangnya. Arang ya, Bang Din? Arang bambu. Sedikit. Ini masukin sini, Ki. Ini sampah-sampah. Konyol. Biar ini. Udah jangan banyakan nanti bau dia. Jadi udah dapat bambunya, Om Din. Sekarang lagi ngapain? Kita bikin dia menjadi arang. Pindahin bro, bawa bambunya. Ini kayu banyak masih. Ulin. Ada apa nih? Hujan. Pindahin deh. Hancur dah gua dah rumah dah. Ini gimana sih ceritanya? Udah kelar Om, bakar-bakar Om. Udah kelar. Kita tumbuk biar dapat apa sih namanya? Abu arang. Jangan lupa habis itu giniin lu ayak. Ini dia bener-bener halus. Tuh genteng tuh. Sudah ayak nih. Ini pertama kali gue lakukan itu di tahun 2007. Gue juga mau nanya nih Bang Din, lu kenapa sih harus pakai media bambu atau arang bambu? Jadi sifat arang itu kan dia menyerap ya. Menyerap maksudnya dia bisa menyimpan. Jadi selain si siapa namanya tadi?
tanah liat tadi, arang itu bisa menyimpan nutrisi yang sudah kita sediakan. Jadi dia bisa lebih bertahan lama. Gitu ceritanya ya. Makanya kita pakai arang bambu, terus kita pakai campur pakai tanah liat. Selain arang bambu itu, Selain arang apalagi bambu, yang bisa? ya lu bisa kalau misalnya lu malas beginian, lu bisa ambil apa namanya karbon aktif tuh. Karbon aktif. Karbon aktif yang dijual-jual di toko akuarium tuh. Lalu masukin lu gerus kayak gini nih. Itu juga bisa. Oh, karbon aktif itu ya? Ya, karbon aktif yang dijual-jual di apa toko akuarium. Buat filter. Yang buat filter. Itu bisa gitu. Oh, jadi lu bisa dihalusin kayak gini juga sama? Iya, dihalusin kayak gini juga, nanti dicampurin ke bahan yang kita udah pakai. Pedes nggak, Mas? Pakai cabai berapa? Gue mau kacangnya 1/2 kilo, Bang. Mau pakai sayuran apa enggak? Nggak pakai kol. Kacang panjangnya banyakin ya. Kacang pendek kagak ada apa? Kacang panjang mulu perasaan gua. Ya udah, abis ini ngapain kita? Habis ini kita hunting bahan utamanya itu. Bahan utamanya adalah tai ayam. Tai banget tuh. Ya, jenis tai ayamnya yang mau kita pakai adalah jenis tai ayam petelur. Itu lebih bagus. Oh, berarti kalau ayam kampung itu nggak bisa, Bang Dit? Bukan nggak bisa sih sebenarnya, tapi kurang bagus. Kurang bagus. Ya, jadi kan kalau misalnya lu perhatiin tai ayam nih, kan ada putih-putihnya tuh. Nah, putih-putihnya itu nggak terlalu bagus kalau misalnya ditaruh di aquascape. Oh, jadi kalau tai ayam yang di kandang itu jarang putih dia masalahnya. Yang ada yang putih tuh, kalau misalnya ayam petelur, yang emang kerjanya bertelur doang, nah itu dia jarang ada apa namanya, yang putih-putihnya, karena yang putihnya itu kalsiumnya itu dipakai buat dia bertelur. Gitu deh. Nah, kalau ayam biasa kotorannya karena apa biasa dia ada putih-putihnya karena dia jarang bertelur kali ya mungkin ya. Jadi kalsium yang dia makan atau apapun itu ya keluar di kotorannya, bercampur di kotorannya. Jadi nyampur ya. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai ayam petelur, kalsiumnya lebih sedikit dan NPK yang di dalamnya juga itu juga apa namanya jauh lebih gede. NPK-nya? NPK-nya jauh lebih besar dan tidak terlalu panas di dalam air. Gitu. Tuh. Ada istilah apa sih ya? Pupuk kandang itu istilah panas apa gitu. Tapi ya, udah nih. Yang penting panas ya. Asal jangan panas dingin aja sakit. Ini juga panas. Enggak. Iya. Sekarang kita cari tai ayam. Jijik banget muka lu. Oke nih. Nah, ini apa nih Bang Din? Nah, ini sebelum dipakai nih. Sebelum dipakai, kita fermentasikan dulu nih. Fermentasikan dulu. Fermentasi. Ini teh ayam berarti ya? Tai ayam nih. Nah, fermentasiin dulu. Tai ayam walaupun ya sudah jadi agak tanah di tempat tadi lu ngambil gitu kan. Tapi alangkah baiknya pastiin dulu supaya kadar amoniaknya lebih rendah, kita fermentasiin dulu. Caranya adalah dengan fermentasi itu berapa hari Bang Din atau berapa jam? Oh, berapa hari? Bisa berapa hari sih sebenarnya? Berapa hari kira-kira? Paling bagus semakin lama sih semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. 2 minggu 2 contohnya. minggu bisa, Itu sebulan, sebulan. bisa, 2 bulan juga bisa. Oh, jadi jangan lo ngambil tai ayam Terus langsung lo gunakan pack. Ya, gitu jadi kan? difermentasi dulu fermentasi sampai dulu. dia benar-benar amoniaknya jadi sedikit, sesedikit mungkin. Gitu. Jadi bisa sampai 2 minggu paling sebentar.
Ya Berapa? 3 hari lah. 3 hari. 3 hari kalau misalnya bentuknya sudah kayak gini ya. Hmm. Sudah apa namanya? Hampir Kering-kering. kering-kering terurai begini nih kan sudah mulai terurai nih. Kalau kayak gini sih bisa sih 3 hari, 2 hari. Paling lama seminggu lah. Selama seminggu. Gitu. Jadi lu melalui proses dulu berarti Bang? Ya, proses dulu. Lama prosesnya. Jadi begini caranya. Ini setelah kita ambil tadi. Hmm. Ini kita masukkan. Apa tuh? White clear ternyata. Lu nggak susah nyarinya berarti kalau kayak gitu. Lu cukup nyari tai ayam. Ambilin air, Ki. Ambil air. Iya. Bisa itu. Masukin ke sini. Cara gimana? Jadi white clearnya itu kita masukkan ke dalam botolnya. Masukkan setengah botol. Dah, setengah botol. Terus aduk-aduk dulu. Ya, kotak dulu. Itu baru. Ini proses fermentasi nih berarti nih. Iya, kita fermentasi dulu. Baunya kayak tape. Terus? Plastik buat kita tutup nanti. Bau bakar-bakar. Jadi harus ditutup rapat juga ya Bang Indah? Ya, dikasih bolong-bolong dikit. Sebelum dikit. Bolongin ya? Ya. Dah, cukup. Ini kita simpan di ruangan yang jangan terkena cahaya matahari. Yang terkena cahaya matahari langsung. Kita simpan di tempat yang gelap. Tring, 2 minggu kemudian. Berapa minggu itu? 2 minggu. 2 minggu kemudian. Tidak, guys. Jadi yang tadi itu sudah itu cara-caranya tadi. Jadi lu buka itu tiap sehari sekali, lu semprotin lagi yang tadi bakterinya sehari sekali. Itu lu lakukan selama 2 minggu. Paling cepat itu 3 minggu. 3 hari. Paling cepat itu 3 hari. Nah, ini yang sudah jadinya nih. Kayak gini bentuknya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita halusin. Tadi batu ini. Ini nih, jadi nih cukup lah ini halusnya. Oke, nih Awas tangan lo. setelah itu kita campur sama arang. Wow, sungguh mengejutkan.
Gue perlu nyebutin perbandingannya nggak sih? Perbandingannya 2:1 sih sebenarnya kalau misalnya mau bagus. Jadi 2 kotoran ayam, 1 karbon aktifnya. Campur. Oke. Sudah jadi. Terus kita masukkan yang terakhir. Campuran terakhir adalah tanah. Ini. Oke. Ini proses penyampuran udah nih Bang Din. Udah. Jadi tai ayam, terus Arang apa tadi? bambu. Arang bambu sama tanah. Iya. Jadinya kayak gini. Ada campuran-campurannya. Nah, ini belum jadi granul ya? Belum. Oke. Perlu tambah saus tiram nggak? Tambah saus tiram. Pakcoy. Pakcoy ya enggak? Apa ini tambah dancu ada dancu? Lu masih keinget sama Surabaya, Ki? Anjir. Bang Dino, Bang Gigi baru pertama kali ngomong dancu gitu. Bego. Jancu. Oke, sudah. Sekarang kita prosesnya adalah granulasi. Sebenarnya sih nggak perlu pakai apa sih namanya? Nggak perlu pakai bahan yang rumit-rumit. Nggak perlu yang bulat-bulat. Yang penting goyangnya oke. Udah, Ki. Sudah menggranul. Tuh lihat. Menggranul kan dia? Tuh. Jadi Granulnya lebih kecil daripada ini, daripada soil kemarin ya. kecil. Oke. Taunin, ada yang nyariin tuh yang berhasil diambil. Gigi kan ambil. Gigi, lu tong jogi ada nyari. Tai gue hilang. Tai gue hilang. Seperti biasa. Ini udah kita granul. Kita jemur. Dijemur. Kalau misalnya lu panas terik matahari dari jam 12 lu udah bisa angkat. Jam 4, jam 5 itu udah bisa lo angkat gitu. Tapi kalau misalnya sedikit kayak gini paling butuh waktu 2 atau 3 jam. 2 jam deh. Jadi ini udah kering nih. Ini udah kering. Ya, ini udah kering, udah kita jemur. Cara pengaplikasiannya di dalam akuarium yang lo harus perhatiin banget adalah bahwa pupdas jenis ini gitu, itu tidak boleh terlalu banyak lo pakainya.
Jadi nggak perlu sampai setebel ini biar tanamannya banyak nutrisi, kagak. jangan nggak usah khawatir. Jadi untuk tank soliter seperti ini, kalau misalnya lu bikin tank cupang terus lu pengen bikin tanam, kebutuhannya sebenarnya cukup sedikit, Gi. Cukup segini aja, Gi. Oh, jadi pupuk dasar ini ditimpah lagi berarti nanti ya Bang Din? Ya, ditimpa. Timpah lagi sama apa Bang Din? Sama pasir bisa, pasir silika, bisa juga langsung pakai soil. Itu. Jadi lo kalau buat tank soliter itu cukup segini jadinya. Jadi lo nggak usah perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting ketutup aja bawahnya. Segini kelar dah. Ya, yang agak tebel nanti lo tutup. Nah, udah lu tinggal Jadi, minta soil sama amai segitu tuh. Biar nggak bocor. Nih. Dari segini nih, kita sudah cukup nih, cuma segini doang. Catatan yang harus lu kerjakan adalah menutup dengan soil. Ini pakai apa sih ini? Mocha soil ya? Mocha soil jenis powder nih. Oke. Ketebalan minimal yang lo harus lakukan ketika dengan ketebalan si pukdas tadi itu sekitar di antara 3 cm sampai 5 cm. Nah, ini gue pakainya sekitar 3 cm nih. 3 sampai 4. 3 sampai 4 cm supaya menghindari yang namanya kejadian pukdas bocor. Nah, tuh ini dia nih yang dikhawatirkan yang sering banget dianggap enteng sama pemula nih. Kenapa begini? Pukdas itu bahannya adalah organik, pure organik, dan punya kadar amoniak tinggi. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya akan baik-baik saja ketika dia muncul di permukaan. Itu salah besar. Artinya, ketika lu scaping dengan pakai pupuk dasar atau hanya ditutupi dengan pasir saja, pastikan ketebalannya itu minimal 3 cm. Minimal 3 cm, maksimalnya adalah di 10 cm. Maksimal. Itu juga udah terlalu tinggi banget sih. 5 cm, 7 cm itu udah paling tebal. Nah, kalau misalnya lu pakai pasir, sebaiknya di ketebalan 7 cm. Ketebalan 7 cm itu udah paling maksimal. Tapi kalau misalnya pakai soil itu pakai 10 cm itu udah cakep. Oh iya. Tips cara menancapkan tanaman tuh biar nggak bocor, caranya kayak gimana Bang Din? Nah, itu dia penting juga tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pemula misalnya mau nancep di atas soil dan ada pukdasnya, yang harus lo lakukan adalah pertama pastikan setelah setup kayak gini itu dibasahin dulu, guys. Jadi pastikan dibasahin dulu. Kompak. Biarin aja dulu. Pastikan dibasahin dulu semuanya. Pastiin semuanya pasirnya basah, tanahnya basah, soilnya basah, atau substratnya basah, gitu. Minimal air turun. Turun ke bawah. Minimal air turun ke bawah. Ini. Jadi setelah lu kasih rada-rada becek gitu. Janda bolong dong becek. Bagi itu berisik banget awan sih. Lu tahu nggak kenapa dia bunyi? Dia nyari tainya. Karena tainya gua pakai di sini. Ah, itu Nyariin tainya dia. Nah, cara seperti ini cara yang paling aman ketika lu mau nancep tanaman di dalam akuarium lu. Jadi pastikan basah ini dulu, atau misalnya pas setelah hardscaping lu taruh soil, itu dipenuhin semuanya, baru lu turunin lagi, baru tancep. Gitu. Jadi jangan pernah nancep di dalam air. Itu yang pertama, tipsnya pertama. Oh, jadi itu. Ya, jadi kenapa nanya Bang Din? Resiko bocornya pukdas itu jauh lebih besar di waktu ada air penuh.
Oh iya, begitu. Pas lu begitu dia nancep, lu tarik, ngebludak semua, ketarik semua dari atas, dari bawah. Kalau ini dia akan stay di bawah. stay di bawah, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, karena dia tidak masuk air kan. Betul, Nah kalau kita masih dalam air, kita tancap, airnya udah masuk ke dalam, pasti ketarik lari ke bawah, Bener. lari ke atas. Ketarik atas sama pinset. Bener. Itu dia. Jadi lu hanya cukup lembab-lembab begini, baru setelah itu lu tanemin, atur dengan rapi. Itu pastikan semuanya ketutup kembali, baru lu angkat airnya. Nah, alangkah lebih bagusnya setelah lu tanamin, diisi air, kuras lagi, isi air lagi. Itu paling top. Karena ngebuang kotoran-kotoran. Ngebuang kotoran-kotoran yang ada bawaan dari tanaman atau soil gitu juga kita naikin. Selain itu, pada saat kita naikin, itu kita turunin si soil ini atau ngenceng dia. Menggigit si akar berarti. Menggigit si batang, akarnya belum ada. Gigit. Dia ngegigit. Kayu apa? Oh, bodo amat. Enggak usah nganu-nganuin kayu-kayu gituan. Kayu gerigit. Oke, begitu tipsnya caranya kalau misalnya kita menggunakan pukdas di apa namanya di aquascape. Oke. Apalagi ya? Paling segitu aja guys tips and tricksnya. Jadi gampang apa susah? Gampang banget. Bikinnya gampang nggak? Bikinnya gampang banget. Tapi gue punya cara yang lebih mudah dibandingkan lu bikin nyari tai ayam, nyari tanah, terus lu harus ngebakar istilahnya tuh si bambu, ya kan butuh. Gue punya rahasia aja. Nih, cukup lu beli di apa? Nama ininya? Green bean, nama green bean. Nah, lu cukup beli green bean di Tokopedia, di toko-toko akuarium di daerah sekitar lu. Kalau misalnya ini belum ada di toko di daerah sekitar lu, tanya aja sama dia. Kok nggak ngambil? Kok lu nggak ngambil? Kenapa? Gitu, tanyain gitu. Alright. Green bean ini agak sedikit kita modifikasi daripada hal yang apa namanya? Yang sudah kita lakukan tadi, yang kita bikin. Ini kita sudah agak lebih modifikasi karena kita akan bawa dia untuk bisa pH-nya tetap di 6,5, 5 sampai 6,5. Jadi stabil. Jadi pH-nya akan asam, kondisi asam di mana tanaman lebih suka di kondisi pH 5 sampai 6,5. Itu dia uniknya di situ. Jadi kalau saran gua ya lebih baik lu pakai ini. Nah, ditambah lagi nih. Widih, ditambah cuan. Ditambah lagi ini apa namanya? Gue masukin beberapa material yang kalau misalnya lu beli sendiri mungkin agak sedikit mahal karena bentuknya juga apa namanya? Dijualnya itu sedikit gitu ya, sedikit. Tapi kalau lu beli banyak akan jauh lebih murah. Cuma untuk skala produksi ya akan jauh lebih murah. Nah, itu gue beli nih bahan ini. Bahan itu apa? Rahasia dagang. Nah, gunanya bahan ini adalah untuk membuat si pukdas ini jauh lebih tahan lama lagi. Lebih tahan lama lagi. Iya, jadi kalau misalnya soil mocha soil lu pakein pukdas, gue jamin ketahanannya bisa sampai 8 bulan sampai 1 tahun setengah itu masih bisa menyediakan nutrisi dengan baik di akuarium lo. So, cari aja green bean, mocha soil, tambah lagi dengan apa namanya itu tadi? Biolate. Ketiga itu udah dikondisikan untuk menyediakan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan lewatin satu produk pun untuk bisa setting di tank lo. Oke guys. Oke. Sekian dulu tips and tricks untuk pukdas hari ini. Kalau misalnya mau coba aja. Bagaimana kreatifnya lu aja nanti. Lu mau nyampur pakai apa aja, silahkan. Mau pakai bahan organik apapun, monggo. Udah guys, lagi selesai. Oke guys, itu aja. Jangan di skip acaranya, channelnya, terus ikutin terus tips and tricks dari Aquarium Indonesia. Gua Dino, gua Gigi. Aquarium untuk Indonesia. Happy escaping guys. Apa?
Itu cewek siapa? Cewek aja lu doyan. Ya, sekarang kita udah di kandang ayam. Kita mau bakar-bakar ayam. Tadi arangnya kita udah buat, sekarang ayamnya ada. Bohong, gue mau nyari tai ayam. Jijik banget muka lu itu. Jijik banget muka lu itu. Muka lu itu.